Uang bank lebih murah daripada uang Anda. Bayar bank cuma 500.000, pakai uang Anda dia harus bayar 4,5 juta. Nah, kalau pakai uang Anda, kemudian dia nggak bisa bayar, tinggal kabur. Hari ini, saya diminta teman saya menyelidiki aplikasi yang katanya hanya dengan daftar sudah dapat 300.000. Bukan hanya itu, bahkan mengajak teman join dapat $100. Kemudian saya tanya, aplikasi apa itu bro? Terus dia jawab, aplikasi ini kita talangin biaya listriknya miner kripto. Kemudian hasil kripto dibagi ke kita. Dan langsung saya jawab, itu aplikasi nipu loh bro, langsung to the point aja ini aplikasinya. Terus teman saya berkata, tapi temanku uangnya sudah bisa ditarik. Ponzi semua memang gitu. Di awal siklus pasti dibayar. Apalagi teman Anda yang bisa bikin orang lain join. Pasti ada saatnya gagal bayar ketika anggotanya stuck di situ-situ saja. Emang kalau uang kamu dibawa kabur, kamu mau ngadu kemana? Ke siapa? Pemerintah Cina? Semenjak channel ini dibuat, saya akan selalu berkomitmen untuk memberikan informasi yang benar, tidak menjebak Anda kepada aplikasi-aplikasi scam dan nipu seperti All-in-Trade, Binomo, dan lain-lain. Jutaan orang. Kasus investasi bodong dalam 30 tahun ini sudah tak terhitung jumlahnya. Baru-baru ini ada kasus Indosuria yang pelakunya divonis bebas. Kasus ini sudah pasti jadi kasus terbesar penggelapan dana KSP, Koperasi Simpan Pinjam. Kemudian yang booming, trading-tradingan. Apakah Anda sudah mendengar atau membaca nasibnya trader binomo yang diajak oleh Indra Kents? Investasi yang paling penting adalah keamanan uang Anda sendiri. Investasi adalah manajemen risiko. Kalau Anda sudah bisa manajemen risiko dalam hidup Anda dan dalam pekerjaan Anda, maka Anda pasti bisa berinvestasi. Ngomongin tentang tempat yang nggak aman, penting banget Anda cermat mempertimbangkan 4 hal ini. Pertama, jangan terburu-buru untuk berinvestasi. Hanya karena mendengar tawaran keuntungan besar dan cepat, pastikan Anda memahami produk investasi dan bagaimana cara kerjanya sebelum memutuskan. Kedua, jangan percaya pada tawaran keuntungan yang tidak masuk akal. Investasi bodong biasanya menjanjikan keuntungan besar dan cepat tanpa risiko. Ingatlah bahwa tidak ada investasi yang benar-benar tanpa risiko dan keuntungannya besar. Ketiga, waspada dengan skema yang meminta investasi dengan cepat. Keempat, pastikan untuk melakukan riset sebelum berinvestasi. Penting bagi kita untuk mengetahui tempat itu investasi bodong atau tidak. Gimana caranya? Siapa yang pernah diajak join ke grup Telegram? Grup tersebut biasanya menjebak korbannya dengan return yang tinggi. Bayar 500.000, tunggu 14 hari, kembali Rp600.000. 20% per 14 hari. Apakah masuk akal? Saya akan kasih tools untuk memprediksi kalau investasi yang ditawarkan kepada Anda 100% investasi bodong. Kalian search aja di Google, kemudian ketik market premia Indonesia. Kalian cari berapa persen risk free rate Indonesia di bulan terakhir, 6,92% per tahun. Kali ini saya akan ke websitenya Bareksa. Saya pilih reksadana. Kita filter semuanya kecuali reksadana pasar uang. Kenapa reksadana pasar uang nggak diikutkan? Beda saingan. Reksadana pasar uang itu saingannya deposito, yang mana reksadana pasar uang pasti kalah melawan obligasi negara. Ini adalah kinerja seluruh reksadana di Indonesia kecuali reksadana pasar uang. Kemudian saya urutkan berapa banyak reksadana yang bisa capai target di atas 6,92% per tahun. Hanya 27 reksadana ternyata. Saya scroll saja sampai bawah, berapa totalnya? Ada 176 reksadana semuanya. Hitungan sederhananya, 27 dibagi 176, cuma 15%. Sementara itu, sejak pertama kali obligasi negara diterbitkan, belum ada satupun kasus gagal bayar, kecuali obligasi negara bangkrut seperti Yunani dan Sri Lanka. Orang-orang yang kerja di reksadana bukan pemula, mereka punya sertifikat CFA, lulusan MBA luar negeri. Dan kemudian ada orang antah berantah bilang mereka bisa ngasih 20% dalam 14 hari. Sementara fund manager saja hanya 15% yang bisa berkinerja di atas 6,92% per tahun. Ketika ada seorang dari antah berantah datang kepada Anda dan menawarkan, modalin saya 500.000, 14 hari kemudian saya kembalikan 20% dengan modalnya. Saya kembalikan 600.000, mau nggak? Kalau dia bisa dapat return 20% per 14 hari konsisten, dia nggak bakal mencari Anda atau siapapun investornya. Kali ini adalah hitungan agak ribetnya. Kenapa return segitu mustahil? Kita pakai tools ketiga. Kita contoh kasus saja, anggap dia utang ke bank 500.000-nya, yang sebenarnya nggak mungkin. Pinjaman skala ultra mikro seperti ini nggak bakal lolos. Salah alamat, seharusnya ke Pegadaian. Tapi, anggap saja mungkin, kita buat case study saja. Pinjaman dengan bunga per tahun 12%, artinya tiap bulan bayar angsuran bank Rp50.000. 20% per 14 hari sama dengan 44% per bulan. Angsuran bank, akumulasi 12 bulan Rp533.000. Sementara kalau dia kelola uang bank tersebut, tiap akhir bulan dipotong angsuran, di bulan ke-12 dia dapat 45 juta. Sementara kalau dia pakai uang Anda 500.000, dibalikin dengan tambahan 20% dari modal Anda di hari ke-14,
Dia bayar kepada Anda total 12 bulan berjalan 4,4 juta rupiah, sementara selama 1 tahun dia cuma dapat 35 juta. Dengan case studi tadi sudah bisa dijadikan patokan kalau dia benar-benar yakin pasti untung, dia akan mendatangi bank terlebih dahulu dengan satu-satunya alasan, uang bank lebih murah daripada uang Anda. Bayar bank cuma 500.000 dapat 45 juta, sementara kalau pakai uang Anda dia harus bayar 4,5 juta dapatnya cuma 35 juta. Sementara alasan dia datang kepada Anda adalah pertama, dia sendiri nggak yakin bisa cuan 20% per 14 hari. Kedua, perjanjian dengan bank itu jelas, nggak bisa bayar, jaminan Anda diambil. Sementara kalau pakai uang Anda, kemudian dia nggak bisa bayar, tinggal kabur. Kalau Anda bikin LP ke kepolisian, memang kalian bikin perjanjian di atas materai sebelumnya. Apakah ada saksi? Meskipun Anda bisa lanjut ke pengadilan, hampir 100% uang Anda nggak balik. Mending di penjara, bos. Pikir pakai akal sehat saja. Kalau dia sejak awal punya uang, apakah dia bakal mengajak Anda? Investasi bodong sering memiliki bisnis model yang tidak jelas. MLM hampir 90% adalah skema bodong. Era industri 5.0 masih multi-level marketing, masih zaman. Sebelum era digital, produk sangat susah buat dapat exposure. MLM diciptakan agar perusahaan tidak membayar tim marketing terlalu banyak. Bukan cuma itu, anggota MLM harus merogoh kocek dalam jumlah tertentu untuk membeli produk MLM ketika bergabung. Menang perusahaan dong. Marketing gratis, langsung dapat penjualan pula. Coba Anda sebutkan produk MLM sebanyak apa yang menawarkan opsi dropshipping saja. Karena banyak orang yang bilang aku mau gabung tapi aku pikir-pikir dulu. Justru hidup kau yang harus kau pikirkan. Mau dari mana makan, mau beli mobil gimana caranya, beli rumah, pengen nikah gak ada duit. Itu yang harus dipikirin. Kalau gak usah dipikirin, kita kerjain besok dibayar. Era saat ini MLM sudah nggak relevan. Affiliate marketing sekarang sudah banyak, bahkan lebih banyak penjualnya daripada pembeli. Produk Anda bagus, sekarang affiliate marketer yang rebutan untuk jualin produk Anda. Saya pun juga pernah diajak masuk MLM. 1 kali pas SMA, 2 kali saat kuliah, 2 kali ketika sudah kerja. Yang terakhir adalah tahun 2016, ketika marketplace masih belum dikenal luas. Ditawarin 800.000 untuk join, 20 juta untuk dikelola uangnya. Dan yang bikin geleng-geleng itu ketika saya tanya, apa produknya? Ternyata cuma dapat aplikasi yang mirip seperti Tokopedia, namun dengan tampilan yang lebih buruk. Saat saya tanya, yang dijual apa? Ternyata cuma jualan pulsa, jualan token listrik, dan pembayaran lain-lain. Endingnya tidak lama setelah itu, tahun 2017, makin booming kan aplikasi marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Orang-orang yang sudah terlanjur join, sadar sudah ditipu, minta uangnya dikembalikan, orangnya sudah kabur. Yang epicnya waktu itu adalah ternyata yang ketipu bukan cuma teman sekantor saya, bahkan dosen-dosen kampus juga. Pendidikan tidak ada hubungannya dengan kecerdasan finansial Anda. Nah, sekarang kalau ada orang yang ngajak Anda investasi atau ngajak Anda join produk marketing berbayar, Anda sudah tahu kan step-step yang harus kalian lakukan?